Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, amin. Dan dalam kebaikannya sekali lagi telah membangunkan kita di hari ini, Jumat 17 Februari tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 16 hari bersama Markus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-15, maka kita akan membaca kitab Markus pasal yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-47. Judul renungan kita pada pagi hari ini, dihina bukan berarti terhina. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-31. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Pastilah kita sangat paham arti dari kata penghinaan. Dan bisa jadi kita pernah menjadi korban penghinaan dari orang lain. Kita mungkin dihina karena kelemahan atau ketidakmampuan kita. Kelakuan yang aneh dari kita menurut mereka. Kesalahan yang memalukan. Atau bahkan kita direndahkan melalui fitnah. Semua itu tentulah sangat menyakitkan. Namun camkanlah pertanyaan ini. Pernahkah Anda membayangkan betapa kejinya penghinaan yang diterima oleh Kristus? Ia dipermalukan dengan hukuman yang sama dengan penjahat besar. Digantung di atas kayu salib. Kepadanya dipakaikan jubah ungu kebesaran, namun hanya untuk bahan tertawaan. Setelah dikenakan sebentar kepadanya, jubah itu dicopot dan dijadikan rebutan. Mahkotanya bukan bertatakan emas dan permata, melainkan terbuat dari duri untuk menyakitinya. Ia diludahi, dipukul, dicambuk, perlakuan yang lebih keji dibandingkan binatang. Bahkan ia diminta membuktikan keilahiannya dengan menyelamatkan dirinya. Namun Yesus mengampuni mereka semua. Ia tidak membalas, melainkan menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Sidang jemaat Tuhan, tentulah tidak mudah untuk menghadapi luka hati akibat penghinaan. Mungkin penderitaan yang saudara alami bukan dari sisi emosi semata. Cacat fisik yang membekas, reputasi yang hancur, relasi yang rusak, mungkin adalah dampak yang harus Anda tanggung hingga sekarang. Yesus sungguh mengerti apa yang saudara derita, sebab ia pernah mengalaminya. Hanya saja kita diminta untuk meneladaninya. Perlu ada keputusan untuk mengampuni penghina kita. Selebihnya, kita serahkan kepada Bapa. Ia memiliki hak untuk mengadili. Kita dihina bukan berarti kita terhina. Kita dihina betul, mungkin karena memang kekurangan kita di pandangannya. Tapi di pandangan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mengatur musim dan masa, yang memberikan nafas hidup kepada manusia, dan yang menghentikannya kapan dia mau. Baginya, kita adalah orang-orang yang termulia. Dipermuliakan dengan menggantikan hukuman kita dengan dirinya. Kita dibuat sama seperti dirinya. Bahkan diajak untuk mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Menjadi rekan sekerjanya. Ini adalah anugerah dan pengangkatan derajat yang sungguh luar biasa yang Allah lakukan sendiri untuk kita. Karena itu, ketika ada orang yang memperlakukan tidak adil, menghina kita mungkin karena memang mereka melihat ada yang tidak pantas untuk dibanggakan dari hidup kita. Pegang teguh. Di hadapan manusia kita bisa terhina, tapi di hadapan Allah kita adalah termulia. Jauh lebih baik terpandang baik di hadapan Tuhan daripada terpandang baik di hadapan manusia. Karena terpandang baik di hadapan manusia itu hanya sementara. Tapi ketika kita terpandang baik, termulia di hadapan Tuhan, itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Pertahankanlah kemuliaan yang telah diberikan Tuhan atas dirimu dengan terus mempercayai anugerah Tuhan dan keselamatan yang dikerjakannya sampai saat ini. Jadilah sidang jemaat Tuhan yang terus berjalan dalam kepercayaan diri yang penuh, karena Tuhan beserta dengan hidup kita
apapun yang dikatakan orang tentang kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.